Siapa bilang kodok hanya makan daging angsa? Ia juga makan dinosaurus. Dimasukkan ke dalam mulut. Ini bukan hal yang baik. Ini katak iblis yang ada di bumi. Salah satu katak terbesar. Makanan ini cukup untuk 1 bulan. Ibu ini kehilangan anak. Ia ketakutan, dan tak menyangka, bisa diganggu kodok itu. Ia tidak bisa balas dendam, karena tubuhnya kecil. Ukuran dewasa hanya 183 cm. Tapi namanya mendominasi, yaitu dino. Ia suka makan kepiting. Sekali gigit 1. Meski giginya tajam, tapi tak bisa gigit cangkang kepiting. Langsung telan. Belum lagi anak-anaknya, hanya 10 cm. Tak terlihat kayak dinosaurus. Karena kecil, belum bisa berburu, hanya makan sisa ibunya. Ada beberapa anak, mulai ada ide sendiri. Kepiting segar di sana, seperti bebeki di malam hari, menarik perhatiannya. Ia jalan jauh dari ibunya, mulai coba berburu. Merasa dirinya mampu, tapi belum dapat mangsa. Ia jalan semakin jauh. Ibu memanggilnya, tapi ia tidak mau. Keras kepala. Akhirnya jadi tragedi. Anak malang. Belum sempat bilang keinginan hari ini. Walau di sini banyak makanan, tapi sangat menyakitkan. Dibanding dino, hewan di sana lebih santai. Kenapa dia vegetarian? Apakah vegetarian bisa jadi besar? Ia lebih tinggi dari T-Rex. Bulunya panjang. Cakarnya besar. Bisa menarik rumput air, lalu dimakan. Tanaman air mudah ditemukan, tapi makan di dalam air. Ada satu masalah, di atas tubuhnya banyak nyamuk, gatal, bikin kesal, menggaruk dengan cakarnya. Ada beberapa bagian sulit digaruk, jadi harus gimana? Ia lihat ada pohon di sana. Hei, pohon ini sangat kering. Jangan datang ke sini lagi, oke? Wish today, datang untuk menggaruk, ini perusakan. Kamu nyaman, tapi pohon ini tersiksa. Ia lanjut makan lagi. Tak lama, ekspresinya berubah, seperti mau buang air besar. Ternyata benar. Kotorannya masuk ke dalam air. Tidak tahu kenapa, rasanya jijik. Iya. Setiap tahun 20 ton, buang kotoran. Lalat terbang ke bola matanya, tapi ia tidak bergerak, karena sudah mati. Menguntungkan untuk T-Rex. Saya kelaparan. Tapi belum sampai di sana, saat berburu, tubuhnya terluka. Tapi menurutnya, ini hal biasa. Berburu puluhan tahun, buat ia kebal. Bahkan ekornya hilang. Luka ini buat ia merasa gagah. Tapi tangannya kecil. Sedikit lucu. Ia sudah tua. Luka bisa berakibat fatal jika terinfeksi. Jadi ia ke sungai, membersihkan luka. Air sungai penuh darah. Di saat ini, ia mencium bau sesuatu. Di seberang ada T-Rex lain. Apakah ia akan berakhir? Wow. Wow. Suasana seperti pertempuran. Ada 2 predator. Satu blue, satu pink. Ternyata pink muda dan cantik. Suasananya berubah jadi cinta. Bahkan, mungkin pink bisa jadi lawannya. Tapi blue tidak mau berkelahi. Hanya ingin pacaran. Ia angkat kepala, biar pink melihatnya. Lihat apakah jakun saya menonjol? Karena menonjol, jadi saya setuju. Pink jatuh cinta pada blue. Mereka menempel wajah untuk menyatakan cinta. Itulah T-Rex, bagian paling sensitif. Setelah itu, mereka bersama di dalam hutan. Di dunia dinosaurus, ada satu yang lincah. Ia adalah raptor. Meskipun ada sayap, tapi tak bisa terbang. Tapi mangsanya di tebing tinggi, tinggal di sana. Ada sedikit angin, akan terbang menjauh. Untuk tangkap mereka, harus pelan-pelan. Dengan tubuh ringan dan berbulu, buat mereka fleksibel di tebing. Makin dekat mangsa, makin ringan langkah kakinya. Bersiap untuk memangsa. Ia menangkap satu, tapi yang lainnya terbang panik. Raptor memangsa. Dalam kekacauan, mangsanya jatuh. Akhirnya tertangkap. Ia tidak mau menyerah dan melompat.
membuktikan, berani ambil resiko. Dua raptor lainnya juga harus menangkap mangsa. Saat dia jongkok, seperti sedang bab angkat bokong, ada suara pret. Sebutir telur keluar. Tak lama, keluar sebutir lagi. Dua telur ini baru pemula. 3 minggu ke depan, ia terus jongkok. Tiap beberapa hari, keluar 2 telur. Lalu ia berbaring. Jaga telur. Berbaring seperti lauk bebek. Telur tidak terlihat besar, tapi sebutir beratnya 1 kilogram. Butuh energi untuk bertelur. Seperti nenek moyang saya, ia bertelur 12 butir. Buat sarang, agar tak ada yang tahu. Pakai tanaman untuk tutup sarang. Demi bertelur, ia jadi kurus. Sekarang ia harus makan. Tapi makanan di pulau tidak banyak. Harus ke pulau lain untuk cari makanan. Betul, dia bisa terbang. Dalam sejarah, ia salah satu hewan terbang terbesar. Terbang mengikuti angin. Terlihat perbedaan. Untuk cari mangsa, ia kira sarangnya akan baik-baik saja. Tapi predator lain datang. Sangat kelihatan. Ada sarang di sini. Ingin cari tempat aman buat bertelur. Tapi makanan di pulau tidak cukup untuk 2 predator. Akhirnya, ia tidak tahan. Makan telur lain. Menggigit. Lalu merusak sarang. Mencari telur lain. Di sini, pemilik telur datang. Ia melihatnya. Dan ingin balas dendam. Tidak tahu kenapa, lihat mereka berkelahi. Tiba-tiba ingin bersiul. Saingannya pergi. Ia melihat sarangnya. Sudah rusak. Ini sangat bahaya. Bertelur di pulau ini. Ia putus asa. Untungnya masih ada 3 butir telur yang selamat. Masih berharap dengan 3 butir telur ini, kali ini tak boleh ceroboh. Sebelum menetas, harus melindungi mereka baik-baik.